Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iktada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa yang ja'adifin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kemarin tentang kisah Sayyidina Abdul Muttalib, kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang kematian Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu. Ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap 8 tahun, memasuki usia 8 tahun, maka wafatlah kakek tersayangnya Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi Muhammad ini mendapat tekanan bertubi-tubi yang mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang kuat. Ketika lahir dalam keadaan yatim, baru merasakan 2 tahun kasih sayang dari ibunya, ditinggal wafat oleh ibunya, dan kali ini ditinggal wafat oleh kakeknya, dan hanya merasakan kasih sayang kakeknya selama 2 tahun, yang mana kakeknya sangat mencintai beliau, bahkan mengutamakan beliau dibandingkan anak-anaknya. Oleh karena itu, maka hal ini supaya diambil contoh dan ibrahnya. Apabila seseorang ada yang merasakan dirinya teramat sangat bersedih, dirinya teramat sangat susah, ketahuilah sungguh Nabi Muhammad adalah mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu berat. Jadi apabila kita mendapatkan cobaan dan ujian yang berat, kita dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah sebuah besi ini akan jadi apabila dibakar hanya dengan percikan api. Namun besi yang kokoh akan dibentuk dari api yang membara. Dan Nabi Muhammad SAW dibentuk dengan begitu keras. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yaitu sesungguhnya Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad, membentuk Nabi Muhammad menjadi sosok pemimpin yang kuat, sosok pemimpin yang baik. Kuat di sini bukan yang berkuasa, tapi kuat di sini adalah kuat pribadinya, berkarakter dan berakhlak yang mulia. Hakala. Ba'da an gafalahu sanatain, setelah dipelihara oleh kakeknya selama 2 tahun, maka ditinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak kecil ini istilahnya di usia 6 tahun ia hancur karena tinggal ibunya, di usia 8 tahun dihancurkan lagi. Setiap orang yang memelihara Nabi Muhammad diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nama Muhammad ini yang memberi nama ya kakeknya Abdul Muttalib. Walaupun sudah ditakdirkan akan turun bernama Nabi Muhammad, tapi yang memberi nama pertama adalah kakeknya. Bahkan sampai kakeknya memberi teguran, ya ditegur oleh seseorang di Quraisy, dikatakan, "Wahai Abdul Muttalib, kenapa kau memberi cucumu nama Muhammad, sedangkan kakek-kakeknya tidak ada satu pun bernama Muhammad?" Kata Abdul Muttalib bahwasanya, "Ketahuilah sesungguhnya aku ingin kelak cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji pula di langit." Fahakadha. Wa ba'da wafati jaddihi dafalahu ammuhu Abu Talib. Maka sebelum wafatnya Abdul Muttalib, sempat Nabi Muhammad ini ditawarkan kepada putra-putranya Abdul Muttalib sambil mengatakan, "Wahai di antara kalian, siapa kiranya yang mau memelihara cucuku ini Muhammad?" Maka putra-putra Abdul Muttalib pun mengatakan, "Saya yang melihara, saya ingin melihara." Semua berebut. Jadi paman-paman Nabi pun berebut untuk melihara Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Abu Talib. Namun Abdul Muttalib rupanya lebih mempercayai Abu Talib dibandingkan putra-putranya yang lain, karena
selain Abu Thalib adalah seorang putra yang baik, Abu Thalib adalah saudara seibu dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya dititipkanlah Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Sedangkan di antara saudara-saudara Abu Thalib adalah seorang yang perekonomiannya paling lemah di antara mereka. Yang paling susah hidupnya adalah Abu Thalib. Tapi Abdul Muthalib lebih mempercayakan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Maka setelah dipelihara oleh Abu Thalib, wa kana fakiran. Abu Thalib ini sangat fakir. Bahkan kondisinya sangat susah. Akan tetapi setelah memelihara Nabi Muhammad SAW, fawasa'allahu rizqahu. Allah Ta'ala melapangkan rezekinya. Rezekinya jadi semakin melimpah, semakin banyak, melimpah ruah. Yang mana perekonomian Abu Thalib semakin hari semakin membaik berkat adanya Nabi Muhammad SAW di rumah Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan seorang yang biasa. Bahkan Nabi Muhammad ini ketika dipelihara oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad ini bukan seorang anak yang manja, seorang anak yang suka hati sendiri. Nabi Muhammad pun memiliki kepekaan yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, sehingga ketika Nabi Muhammad di situ, beliau tinggal di situ, beliau pun siap membantu Abu Thalib, baik dalam mengurusi rumahnya, mencuci makanannya atau piringnya sendiri dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad menyiapkan dirinya untuk membantu pamannya, yaitu Abu Thalib, di usia yang masih sangat kecil. Beliau menyiapkan dirinya untuk membantu Abu Thalib, pamannya. Itu menunjukkan kedewasaan Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahullah wa yassarahu lahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW selama di dalam pemeliharaan, di dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad termasuk orang yang menerima atas apa-apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi nerimo. Nabi Muhammad ini tidak banyak komplain, oh tidak mau seperti ini, tidak, nurut Nabi Muhammad ini. Apa perkataan Abu Thalib? Nurut. Dan mempermudah urusannya Abu Thalib. Disuruh apa, ya tidak pernah ngeyel. Nurut Nabi Muhammad ini. Sehingga menjadikan Abu Thalib sangat perhatian, sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan istrinya Abu Thalib pun sangat sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada putra-putranya. Karena apa? Nurutnya Nabi Muhammad, pengertian Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini merupakan uswah, contoh yang baik bagi anak-anaknya Abu Thalib. Jadi sehingga yang tadinya Abu Thalib ini dalam keadaan kondisi kekurangan, maka setiap hari anak-anaknya tidur dalam keadaan kenyang. Yang dahulunya tidur dalam keadaan kelaparan. Biasanya anak-anaknya Abu Thalib sebelum Nabi Muhammad SAW hadir di rumah mereka semua tidur dalam keadaan kondisi perut lapar. Namun setelah hadir Nabi Muhammad SAW, mereka semua tidur dalam kondisi perutnya merasa kenyang. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini memberikan kemanfaatan, keberkahan di setiap orang yang berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga termasuk irhasnya Nabi Muhammad SAW. Setiap mendekat, bagaimana Halimatus Sa'diyah yang kemarin dahulu pernah saya sampaikan, bagaimana kondisi perekonomiannya yang tiba-tiba dalam keadaan susah lalu membaik semenjak adanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini pula terjadi kepada paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Thalib, yang mana kondisi perekonomian dahulu, perekonomiannya kurang baik, perekonomiannya lemah. Setelah hadir Nabi Muhammad SAW, perekonomiannya membaik. Bahkan anak-anak Abu Thalib yang dahulu tidur dalam keadaan kelaparan, tidur dalam keadaan resah, sekarang setelah hadir Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga mereka semua tidur dalam keadaan tenang dan tidur dalam keadaan perut mereka kenyang. Dan ini pun kelak akan berdampak dengan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Syria, yang mana Abu Thalib membawanya untuk berdagang. Dan insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.